Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairul Hasanah dengan NIM 1808104048. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran IPS yang diampu oleh Bapak Apriyanda Kusmawijaya MPD. Lalu model pembelajaran yang akan saya pilih yaitu model pembelajaran kooperatif To Stay to Stray atau TSTS. Lalu pokok bahasan yang saya akan bahas adalah ada 6 pokok, yaitu yang pertama ada skenario model, yang kedua ada orientasi model, yang ketiga ada analisis model, yang keempat ada penerapan dalam situasi kelas, yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam ada diskusi. Yang pertama ada skenario model. Di sini saya akan membahas tentang strategi atau melukiskan kegiatan konkret pembelajaran tersebut. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe To Stay to Stray ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang pada siswa mengenai kenyataan kehidupan di masyarakat. Yaitu dalam hidup bermasyarakat diperlukan hubungan antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok. Penggunaan model pembelajaran kooperatif To Stay to Stray ini akan mengarahkan siswa untuk lebih aktif dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan, dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh temannya. Lalu, yang kedua, saya akan membahas orientasi model, atau di sini saya akan membahas tentang tujuan atau asumsi, prinsip, dan konsep dari model pembelajaran To Stay to Stray ini. Tujuan dari model pembelajaran ini yaitu mengarahkan siswa untuk lebih aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan, dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh temannya. Dalam pembelajaran ini, siswa dihadapkan pada kegiatan mendengarkan apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu. Yang secara tidak langsung, siswa akan dibawa untuk menyimak apa yang diutarakan oleh anggota kelompok lainnya. Dalam proses ini akan terjadi kegiatan menyimak materi pada siswa. Lalu asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan model pembelajaran To Stay to Stray ini sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan kemampuan kerja tim atau kelompok secara kooperatif. Yang kedua, untuk melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang keempat, siswa dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat siswa aktif bekerja sama dalam proses pembelajaran, baik secara emosional maupun sosial. Yang ketiga, analisis model. Yang saya akan jelaskan tentang analisis model yaitu tahapan atau langkah-langkah dalam model pembelajaran ini. Yang pertama, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Kelompok yang dibentuk pun merupakan kelompok heterogen. Misalnya, satu kelompok terdiri dari 1 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 1 siswa berkemampuan rendah. Hal ini dilakukan karena pembelajaran kooperatif tipe To Stay to Stray bertujuan untuk saling membelajarkan dan saling mendukung. Yang kedua, guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing. Yang ketiga, siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, setelah selesai, 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Yang kelima, 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas untuk membagikan hasil kerja dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok lain. Yang keenam, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri untuk melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Yang ketujuh, kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Yang kedelapan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Dan yang terakhir,
pemberian penghargaan yang dilakukan oleh seorang guru. Lalu, penerapan dalam situasi kelas. Pembelajaran dengan metode ini diawali dengan pembagian kelompok. Setelah kelompok terbentuk yang telah dibagi secara heterogen, guru memberikan tugas berupa permasalahan-permasalahan yang harus mereka diskusikan. Setelah diskusi antar kelompok usai, 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu kepada kelompok yang lain. Anggota kelompok yang tidak mendapat tugas sebagai tamu mempunyai kewajiban menerima tamu dari satu kelompok. Tugas mereka adalah menyajikan hasil kerja kelompoknya pada tamu tersebut. 2 orang yang bertugas sebagai tamu diwajibkan bertamu kepada semua kelompok. Jika mereka telah usai menunaikan tugasnya, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. Setelah kembali ke kelompok asal, baik peserta didik yang bertugas bertamu maupun mereka yang bertugas menerima tamu mencocokkan dan membahas hasil kerja yang telah mereka tunaikan. Setelah itu, di akhir pelaksanaan, guru menyimpulkan materi yang dibahas dan memberikan berupa kuis kepada peserta didik untuk dapat mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran serta dapat mengukur pemahaman siswa dari materi yang telah dibahas, dan memberikan reward kepada kelompok yang terbaik untuk penilaian secara kelompok dan menilai siswa mana saja yang paling aktif untuk penilaian secara individu dari guru agar dapat memacu motivasi siswa. Lalu, yang kelima, kesimpulan. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran to stay to stray ini merupakan salah satu dari model pembelajaran kooperatif yang memiliki ciri-ciri mengajak siswa untuk aktif memecahkan masalah secara bersama-sama, agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran, salah satunya dengan menerapkan model tersebut. Dan dampak yang muncul dengan adanya model pembelajaran ini tentunya dapat membuat siswa berpikir kritis dan merasa tanggung jawab atas tugasnya. Dalam model pembelajaran ini juga, siswa dapat berinteraksi satu sama lain, bertukar pikiran untuk menuliskan informasi yang baru yang telah didiskusikan bersama. Lalu yang terakhir, diskusi. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ini. Kelebihannya yang pertama, kerjasama di dalam kelompok maupun di luar kelompok dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kemampuan siswa dalam memberikan informasi kepada temannya yang lain di luar kelompok, dan begitu juga sebaliknya ketika siswa balik ke dalam kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, kemampuan siswa dalam menyatukan ide, gagasannya terhadap materi yang akan dibahas dalam kelompok maupun ketika menyampaikan pada siswa yang di luar kelompoknya. Yang keempat, keberanian siswa dalam menyampaikan bahan ajar pada temannya, lalu melatih siswa untuk berbagi, terutama berbagi ilmu pengetahuan yang didapatnya dalam kelompok. Yang keenam, pembelajaran tidak akan membosankan sebab antara siswa selalu berinteraksi dalam kelompok maupun di luar kelompok. Yang ketujuh, melatih kemandirian siswa dalam belajar. Lalu kelemahannya yang pertama itu mengundang keributan ketika siswa bertamu ke kelompok lain. Yang kedua, siswa kurang aktif akan kesulitan mengikuti proses pembelajaran seperti ini. Yang ketiga, pembelajaran kurang mendalam sebab sepenuhnya diserahkan pada siswa tanpa ada penjelasan materi sebelumnya dari guru. Yang keempat, model seperti ini ada kalanya penggunaan waktu yang kurang efektif. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang model pembelajaran kooperatif to stay to stray. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.